Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufriani Sufirman, NIM 1928132008. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi D3 Tata Busana. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sedikit materi dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, dalam komunikasi bisnis itu mencakup beberapa materi. Nah, saya akan membacakan beberapa materi yang terdapat pada mata kuliah ini. Nah, yang pertama yaitu teori komunikasi. Nah, kedua, konsep dasar komunikasi. Ketiga, komunikasi bisnis. Keempat, komunikasi antar pribadi dan budaya. Yang kelima, komunikasi dalam organisasi. Keenam, tahapan penulisan pesan bisnis. Yang ketujuh, korespondensi. Kedelapan, pesan rutin dan pesan positif. Kesembilan, penyusun pesan persuasif. Kesepuluh, komunikasi dalam mencari pekerjaan. Kesebelas, negosiasi. Kedua belas, laporan bisnis. Ke-13, presentasi. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan IT. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar komunikasi. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar komunikasi. Definisi komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Nah, pengertian pokok komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, dan penerimaan dan pengelolaan pesan. Nah, yang kedua yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Yang ketiga ada komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, dan instruksi dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Yang keempat, ada komunikasi antar pribadi dan budaya. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan yang telah terbangun sedemikian rupa. Yang keenam yaitu tahapan dan penulisan pesan bisnis. Dalam penyampaian pesan bisnis, setiap individu itu memiliki tujuan yang berbeda. Pesan bisnis sangat berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Nah, yang ketujuh ada korespondensi. Korespondensi itu berasal dari kata correspondence, yaitu dalam bahasa Inggris, atau korespondensi, maksudnya kalau itu dalam bahasa Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Yang kedelapan itu ada pesan rutin dan pesan positif. Pengertian pesan rutin dan pesan positif yaitu pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau wajib secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Nah, yang kesembilan ada penyusun pesan persuasif. Pengertian persuasi itu berasal dari persuasio yang kata kerjanya adalah persuader, yang berarti membujuk atau mengajak, merayu menjadi persuasi. Yang kesembilan ada penyusun pesan persuasif. Pengertian pesan persuasif yaitu setiap usaha yang mempengaruhi tindakan atau penilaian orang lain dengan cara berbicara atau dengan menulis kepada mereka. Maksudnya itu verbal maupun nonverbal. Nah,
Yang ke-10 yaitu komunikasi dalam mencari pekerjaan. Definisi komunikasi dalam mencari pekerjaan yaitu seseorang atau kelompok yang saling bertukar informasi pendapat agar saling terhubung. Tujuan komunikasi adalah memberikan informasi dan menjalin atau membangun hubungan satu sama lain. Yang ke-11 ada negosiasi. Pengertian negosiasi yaitu berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Lebih jelasnya bahwa negosiasi itu merupakan suatu proses komunikasi antar dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka masing-masing. Nah, proses yang ke-12 yaitu laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu proses Yang ke-12 adalah laporan bisnis. Nah, laporan bisnis ini adalah suatu laporan yang bersifat netral, memiliki tujuan yang jelas, serta menyajikan fakta kepada seseorang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, laporan bisnis adalah setiap dokumen faktual yang menyatakan tujuan perusahaan, merupakan suatu manajerial untuk menginformasikan atau memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan, harus bersifat akurat, lengkap, dan objektif. Yang ke-12 ada presentasi. Presentasi adalah penyajian karya tulis atau ilmiah seseorang di depan forum undangan atau hadirin, atau suatu kegiatan berbicara di depan publik. Nah, dalam rangka mengajukan suatu ide untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Nah, yang ke-14 itu ada pemanfaatan IT. Pemanfaatan IT atau informasi teknologi, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah teknologi informasi, adalah istilah umum dalam teknologi apapun yang membantu manusia dalam membantu mengubah atau menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi itu telah menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi atau data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi dan bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan pengganti dan peranti genggam atau misalnya ponsel. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikan ke komunikator melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Itulah tadi 14 materi yang terdapat dalam mata kuliah komunikasi bisnis ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.